Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran dengan seni baca adalah termasuk program agama yang kita cintai. Keindahan merupakan kebutuhan hidup di kehidupan manusia, termasuk memperindah suara dalam membaca Al-Quran. Maka ada kita kenal istilah ilmu nagham Al-Quran, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keindahan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, fa inna sawtal hasan yazidul Qur'ana husna." Yang artinya, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suaramu yang merdu, karena suara yang merdu itu menambah bacaan Al-Quran menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Saya Khair Ilmuwan, Mahasantri Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta yang akan bertugas sebagai moderator wawancara Naghom kelompok 1 pada hari ini, di mana kita akan membahas seputar Naghom Al-Quran yang pada saat ini Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Yunus sebagai pemateri kita pada hari ini. Beliau merupakan guru saya dan guru besar Naghom Al-Quran di Quran Center Batam, juga juri dan pelatih di event Musabaqah Tilawatil Quran sekaligus pengurus dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kepulauan Riau. Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, terima kasih Ustaz, kami ucapkan dah berkenan untuk meluangkan waktu untuk kami semua di sini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan selalu untuk Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan Ustadz. Mohon izin sebelumnya Ustadz. Ya. Yang pertama, apakah Naghom Al-Quran itu Ustadz? Dan dari manakah sebenarnya Naghom itu berasal? Dan siapakah ulama yang menjadi patokan para qori-qori'ah di dalam seni baca Al-Quran saat ini Ustadz? Iya. Naghom itu pada dasarnya sebenarnya di Indonesia pun juga sudah ada, tapi yang paling cepat berkembang pesatnya di daerah Timur Tengah, ya kan? Daerah Timur Tengah, termasuk Iran, ya. Yang paling kita ikuti dari dulu, kalau dikatakan pencetusnya itu salah satunya yang kita ingat itu Syekh Mustafa Ismail, gitu kan? Mustafa Ismail. Lainnya masih banyak alim juga sebelum kita ada. Baru muncul Syekh Al-Laisi, kemudian yang dari Iran, kemudian yang dari India. Banyaklah pencetus-pencetus Naghom atau lagu seni suara ini. Nah, baru termasuk di Indonesia ini salah satu juga penggemar seni tilawah Al-Quran atau Naghom ini. Baik Ustadz. Jadi di dalam Naghom Al-Quran ini ada terbagi berapa lagu Ustadz? Lagu itu yang umum itu ada 7 lagu. Mulai dari Bayati pertama, kemudian ada Soba, namanya kan, Hijaz, Nahwan, Ros, Jiharka, gitu kan. Kemudian masing-masing lagu itu kalau di Indonesia itu kalau selahnya dilombakan lah syiarnya itu masing-masing gerakan 3 tingkatan pertama, kedua, dan ketiga, kan. Soal, jawab, dan jawab, kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Tapi Ustadz, kalau misalkan
Apa bedanya dengan Makawi, Ustaz? Oh ya, Makawi itu sebenarnya salah satu tambahan keindahan, variasi misalnya, itu pun biasanya orang-orang tertentu, kadang-kadang tidak semua orang yang punya gerakan seperti itu. Ini Makau ini kebanyakan kawan-kawan dari Medan yang jago-jago, pakar-pakarnya, kita ikut-ikut aja. Dan Oh, karena gitu, itu Ustaz. kalau biasanya sih orang-orang yang kreatif, gitu kan, Makau itu kreatif, yang sungguh-sungguh, yang hobi lah. Bukan berarti orang tua Yes. hebat, tapi hobi, dia senang itu. Jadi muncul gerakan seni itu, seni keindahan itu. Jadi katakan zauqiyah. Baik, Ustaz. Bisakah Ustaz contohkan kepada kami 2 lagu atau 3 lagu, Ustaz? Sebagai contoh kepada anak-anak di sini, Ustaz. Begitu. Ah, Ya, bolehlah kita coba-coba ya, tapi mohon maaf yang namanya orang tua ya, suaranya sudah atu-atu begini lah dia. Masya Kita Allah. coba. Ustaz ini memang selalu tawaduk. Ah, iya. Ya memang kenyataan kita ini udah apa ya, udah sisa-sisanya aja nih. Karena cinta, senang aja sebenarnya. Kalau Iya, dikatakan Ustaz. pakar, masih banyak kawan-kawan kita yang pakar. Kita coba aja langsung lagu apa ini. Ya, gimana lagu apa kira-kira? Nahawan mungkin, Ustaz. Nahwan ya. Nahawan Oke, sama Soba. nah, coba boleh. Kita ambil dari ayat. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم Allah. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah. وكنتم على
من النار فأنقذكم منها Allah. ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله. Allahul Azim. Masya Allah, Ustaz. Malu kami yang muda-muda nih, Ustaz. Karena hobi ya. Boleh lah. Tenang aja. Sudah. Jadi, Ustaz, bagaimana tipsnya, Ustaz, untuk menjaga power suara itu agar supaya tak ada perubahan, Ustaz? Karena kebanyakan kawan-kawan itu permasalahannya pada saat perubahan bertas ya, Ustaz. Jadi suara yang mulai memberat tak bisa tinggi lagi, Ustaz. Gimana caranya itu, Ustaz? Itu kan sudah apa namanya itu? Sudah memang dari sananya kalau masalah perubahan suara itu sudah dari sebelum kita ya, sebelum kita ada. Kalau sudah waktunya berubah, umur berapa itu? Kadang bisa kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Ada semacam perubahan bagi kita yang Polri terutama itu boleh dikatakan setiap Polri pasti ketemu itu. Itu memang nggak bisa dielak, ya nggak bisa dielak, nggak bisa dielak. Itu membutuhkan kesabaran, tergantung untuk mengambil alih suara itu ya dengan tidak ada cara lain, dengan cara latihan, terus berlatih. Karena kalau dibiarkan dia urat-urat kita, orang kita nggak ini kan, kaku dia. Maka itu tetap dilatih walaupun dalam posisi sakit. Contoh sederhana macam Ustadz Samsuri Firdaus, ketika dia bermasalah selalu dia ikutin walaupun dia gagal, tapi dia tidak pernah frustasi, terus dilatih terus sehingga suatu ketika kembali pulih. Karena sesuatu seperti itu ibarat urat-urat kita ini kalau tidak diluruskan ya nggak bisa lurus, tetap dia kaku dia kan, macam benang kusut dia. Nah oleh sebab itu ya dengan cara-cara yang lain seperti ya latihan itu, kemudian di samping itu juga harus olahraga, jogging itu wajib, itu untuk pernapasan, kemudian makan juga harus kita jaga pola. Jangan ngentah es terus, kalau es terus SD ini jadi ada semacam penjempitan di itu di urat di leher kita itu es itu bukan semuanya untuk Polri sebenarnya. Untuk siapa aja itu salah sebenarnya itu kurang bagus. Kita tidak pungkiri es itu kalau mau minumlah tapi secukupnya, jangan kelewatan, jangan terlalu banyak. Itu juga makan harus dijaga juga pola.
Berarti ada pantangannya Ustaz untuk para qari-qari'ah ini? Kalau cerita masalah pantangan tergantung individu sebenarnya. Ada qari yang degil itu kalau tak minum es tak puas, ada juga. Ya, tapi apapun itu namanya es bukan qari aja. Ya kurang bagus sebenarnya. Tapi kalau sekedar nak nyicipin, nah, karena kita kan pingin ya tidak masalah. Kan semuanya itu memang kurang bagus kalau berlebihan. Jangan kan es yang lain juga kurang bagus. Seperti minyak, gorengan ya Ustaz? Itu larinya ke lendir nanti itu. Larinya ke lendir. Nah, itu juga kita harus untuk mengantisipasi harus ada air hangat, ya kan? Dan jangan udah minum gorengan, kentak es lagi, jadilah itu, ya kan? Penyakit jadinya. Ya pandai-pandai kita aja lah, karena kesehatan itu kan bukan semata-mata untuk tilawah, tapi untuk kita juga kesehatan kita sendiri kan. Oh baik Ustaz. Lalu adakah waktu latihan yang sangat efektif Ustaz dalam melatih suara? Kalau ya kita kan berdasarkan ikut apa namanya itu dengar dari orang-orang sebelum kita, kata beliau guru-guru kita seperti Pak Haji Muslim di Batam, di Kepri ini, atau yang lain-lain lah semuanya. Yang paling bagus memang pagi. Kita pas bangun pagi itu barangkali kalau ada waktu sebelum subuh atau setelah subuh, karena posisi itu lagi erat memang kita narik suara. Nah, itu yang salah satu cara dan teknisnya, sehingga kalau sudah terbiasa di pagi hari pada posisi kita sakit, nanti di siang itu agak ringan dia. Misalnya seperti itu yang kita dengar dari orang-orang kita, orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita yang sebelum kita lah. Saya jadi ingat nih Ustaz, dulu Ustaz suruh menganjurkan untuk lari siang setelah zuhur, juga ada teriak sebelum subuh, juga malam sering mengaung-ngaung sendiri gitu. Ya, ya karena olahraga itu tujuannya kan untuk, bagi saya sendiri yang pengalaman itu dulu kalau masih kecil tuh azan kok nggak nyampe napasnya. Jadi jogging itu, jogging pagi, kapan ada waktunya lah, ya tidak terlalu diporsirkan. Ustaz terakhir dulu ingat MTQ tahun 2011 atau 2012 kalau masih. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak tahu di luar kemungkinan itu, ada kadang-kadang ayat itu agak panjang, tidak boleh sembarang waktu, tidak mau harus nyampe napasnya. Jadi salah satu untuk menghindari itu maka kita harus siapkan pernapasannya dengan jogging itu. Memang jogging itu paling bagus untuk seni suara itu. Ya. Insya Allah, ya kan? Ada bantuan lah. Kan namanya kita seni tarik napas, suara napas ini harus ada olahraganya juga. Nggak bisa kalau mengalihkan yang ada gitu. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa ada salah satu murid dari Ustadz Muhammad Yunus yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional yang bernama Muhammad Rifki Hawari sebagai juara 3 pada MTQ Internasional ke-36 di Iran pada tahun 2019 lalu. Jadi Ustadz, bagaimana cara kita untuk mencetak generasi yang cinta akan Al-Quran dan berhati tulus untuk membawakan, mengharumkan, mensyiarkan Quran, Ustaz? Kalau itu sih yang pertama jelas, ibarat kita bangun rumah itu kan ada bahan-bahannya kan, ya kan? Ada anaknya, ada qorinya, ada bakatnya, kemudian anaknya sungguh-sungguh, kemudian yang lebih terpenting sekali untuk kita semua, tilawah ini kita harus senang-senang, dijadikan hobi. Baru dia mau, sehingga dalam latihan itu tidak ada unsur niat untuk MTQ, untuk nggak ada. Namanya kita hobi dengan kita hobi olahraga, hobi main bola misalnya, mungkin tidak ada niat kita untuk lomba-lomba. Penting kita sudah main terus, dilatih terus. Jadi kalau menurut Ustaz sendiri, yang faktor utama itu setelah anak itu bisa, kemudian orang tuanya mendukung, anak juga kita sesuatu itu kalau sudah dibuat jadi hobi tidak pernah rasa bosan. Termasuk sholat juga. Sholat itu kan kebutuhan kita, jangan dianggap kewajiban. Kalau jangan kewajiban nanti baru kepada bangun subuh itu, ya kan? Tapi kalau sudah anggap semacam kebutuhan kita,
insya Allah semuanya akan bisa nikmat. Kemudian tentu juga kita sebagai pelatih ini harus ikhlas juga, sabar. Jangan hanya bisa mengucapkan ikhlas sabar, tapi praktiknya susah. Itu sekarang yang susah nih. Harus kita sabar Iya, ini Ustaz. segala macam, tapi praktiknya susah sekarang. Kita harus beramal begini-begini, tapi orang yang ngomong itu belum tentu melakukan. Nah, yang berat itu sekarang nih belajar ikhlas dan sabar itu yang berat. Terus akui itu. Jangan kita hanya bisa mau ngomong-ngomong aja, tapi buktinya nggak ada. Iya, Mungkin Ustaz. itu Karena banyak penyakit para kori sekarang ini malah kayak misalkan tidak mau hadir ketika tidak ada amplop dan lain-lain. Seperti itu banyak Ustaz terjadi. uh, saya pikir itu ya namanya manusia itu wajar ya, tapi mungkin eh, agak sebagai bagian kecil nama juga manusia kan. Uh, Oke, ini Ustaz, terakhir Ustaz. aja misalnya dia dari Pekanbaru ke Dumai misalnya tentu dibutuhkan apa namanya itu segala-galanya, mesti transportasi. Jadi harus kita luruskan permasalahan ini karena setiap orang mengundang kita atau orang yang diundang ya hati itu pasti mungkin ada berharap kita nggak usah munafik gitu kan masalah itu. Tergantung niat kita dan orang yang mengundang kita harus sama-sama ini juga kan. Baik, Ustaz. Terakhir Ustaz, pesan dan harapan kepada para pembelajar seni Al-Quran Ustaz. Pesan saya untuk kita semua lah ya, bukan ini apa. Quran ini kan pedoman hidup kita dari dunia sampai jangan pernah bosan dengan Quran ini karena banyak kita dengar dari penceramah-penceramah kita. Di dunia ini kalau kita ikhlas menjalankan Al-Quran ini, insya Allah tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Belum lagi kita masuk di dalam kubur. Ketika kita masuk dalam kubur, konon menurut penceramah kita, dialah yang akan datang menerangi kegelapan kubur kita. Dia akan datang berbentuk sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Maka itu bertemanlah, berkawanlah dengan Quran ini, jangan pernah bosan. Kan tadi saya bilang, jadikan Quran sebagai kawan, sebagai hobi. Jangan hanya melihat semacam kertas ini, ya jangan dipandang seperti itu. Ya, cintailah dia, ya, senanglah sama dia, berkawanlah dengan dia, insya Allah selamat dunia akhirat. Jangan pernah bosan-bosan dengan Quran ini. Setiap saat, setiap waktu silakan baca walaupun 1-2 ayat. Kan? Satu lagu pun jadi, nggak perlu banyak-banyak. Ya, bosan nanti. Itu aja pesan saya. Mari sama-sama Qurani syiar tilawah ini sama-sama kita kembangkan dengan niat kita yang tulus, tidak semata-mata karena untuk MTQ atau diundang orang, jangan. Sedia payung sebelum hujan. Siapkan payung itu. Jangan nunggu hujan baru ada payung. Susah nanti. Ya? Sementara deh semuanya. Baik Ustaz. Jadi intinya tadi Ustaz bilang sendiri bahwa cintailah suatu pekerjaan dulu, maka semua akan jadi Betul, ringan ya Ustaz. betul sekali. Jadi tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada setiap hari rutin istiqomah ya Ustaz. Ya, termasuk kerja juga. Kita cintai kerja. Kita memang cari duit, tapi harus kita cintai dulu kerja itu. Kita kerja dulu, baru mikirkan uang. Ini kadang-kadang enggak. Uang dulu, baru kerja, nggak bisa begitu. Kerja dulu. Bagaimana orang memberikan kita? Kalau hasil kinerja kita belum kelihatan, belum nampak. Maka segala sesuatu itu harus cintai, baru dia bisa melengket di kita, kan itu. Insya Allah lah. Ya, itu tergantung kita juga lah. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapat dari Ustaz ini. Semoga kita semua termasuk di dalam ahlul Quran yang insya Allah akan mendapatkan syafaat Quran di hari kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah sampai di penghujung wawancara hari ini dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Yunus telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk kami. Kami mohon doanya Ustadz agar kami menjadi pemuda yang berkualitas, ahlul Quran bermanfaat terutama bagi agama, nusa dan bangsa Ustadz. Ya, Ya Ustadz, sama-sama. saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.